Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Suprihatin. NIM saya 24191288. Teman-teman, saya di sini akan menampilkan video terkait pendidikan kesehatan dengan keluarga pasien keracunan. Video ini guna memenuhi tugas profesi nurse di Surya Global stase gawat darurat. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Ya, perkenalkan saya Perawat Supri Ibu. Saya di sini dinas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Ya, Nah, kalau boleh tahu ini Ibu siapa? Sadina Mbak. Oh iya, Ibu Sadinah Kalau boleh tahu tadi ada kejadian apa ya Bu? Anak saya keracunan Mbak. Oh, keracunan. Tadi habis minum atau makan apa gitu? Makan jamur Mbak. Oh, makan jamur. Oh, ya. Sebelumnya saya di sini akan memberikan sedikit informasi ya Bu terkait keracunan seperti itu. Nah, Ibu sebelumnya Ibu tahu nggak racun itu apa? Enggak Mbak. Oh ya, saya jelaskan sedikit ya Bu ya. Jadi racun itu adalah sesuatu yang ditelan ataupun dia diminum ataupun dia menempel di dalam kulit. Nah, dia itu bisa menyebabkan cedera pada tubuh Ibu karena reaksi dari zat racun itu sendiri. Nah, jadi seseorang yang kena keracunan dia itu karena dia habis minum ataupun dia habis makan sesuatu zat yang racun tadi yang sudah terkontaminasi seperti itu. Nah, biasanya dari zat dari keracunan itu karena yang pertama mungkin dari bahan kimia ya Bu ya, kayak pestisida ataupun dia karena bahan itu pupuk itu loh Bu, kayak urea kayak gitu. Kalau dia bisa kehirup kebanyakan kehirup seperti itu, dia bisa menyebabkan keracunan. Yang kedua yaitu dia karena dari toksik itu kayak racun ya Bu ya. Biasanya itu ada di dalam makanan seperti makanan jengkol, kemudian jamur, tempe, singkong, itu juga bisa menyebabkan seseorang keracunan seperti itu. Berarti hati-hati ya Mbak makan itu tadi yang beracun-beracun itu. Iya, jadi kalau terkait makanan itu seseorang bisa terkena keracunan karena makanan itu karena dari penyajian Ibu. Penyajiannya seperti apa, kemudian jumlah makanan itu dimakan. Kalau kebanyakan juga mungkin respon tubuh kan beda-beda ya Bu, setiap orang seperti itu. Ya. Nah, Pantesan Mbak tadi itu banyak Mbak anak saya makannya. Oh iya. Tapi sebelumnya udah pernah alergi ataupun mual muntah sebelumnya loh Bu, pas makan jamu? Enggak, berarti itu tiba-tiba ya Bu ya? Iya. Ya. Memang kalau keracunan itu memang penyakit itu tuh tiba-tiba gitu loh Bu, tiba-tiba terjadi yang ketika dia minum ataupun makan yang sudah terkontaminasi dari dari bakteri itu kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan ya Bu, cara penyajiannya harus ditempatkan di tempat bersih makanan itu seperti itu. Kemudian tadi pas anaknya kesini tuh gimana Bu responnya? Mungkin pas setelah makan jamur itu dia langsung mual muntah atau cuman pusing aja atau dia lemes atau seperti apa? Pusing, langsung itu Mbak, pusing tuh. Terus ya, mau muntah tapi nggak keluar, cuma au gitu. Oh ya, jadi Bu, dari tanda gejala seseorang itu kena keracunan itu seperti apa? Yang pertama, dia itu akan terjadi kayak mual muntah. Yang pertama itu biasanya. Yang kedua, dia itu akan mengalami pusing yang hebat. Kemudian yang ketiga, ini udah tahap yang berat ya Bu ya. Biasanya dia akan terjadi kesulitan dalam bernafas. Nah, kesulitan dalam bernafas, kemudian dia juga bisa terjadi kebiruan di seluruh tubuhnya. Kemudian kalau tidak segera ditangani secara cepat, dia bisa menyebabkan kematian Ibu. Jadinya di masyarakat awam biasanya kan menyepelekan ya, misal dia habis makan tempe mungkin dia mual muntah terus cuman ya namanya masyarakat awam itu biasanya cuma disepelekan, nggak dibawa ke rumah sakit atau seperti apa gitu. Nah, itu kalau keadaannya kok tidak membaik itu segera aja Bu dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi ada sih Bu penanganan pertama pada seseorang yang keracunan makanan. Yang pertama,
cari tahu dulu sih Bu, apa penyebab dari keracunan. Apakah dia karena habis minum ataupun makan makanan, ataupun karena dia apa habis minum atau terminum bahan kimia kayak gitu, atau kalau enggak itu habis digigit binatang mungkin juga bisa itu Bu, menyebabkan sesuatu itu keracunan. Biasanya kayak ular, terus sengatan, serangga kayak gitu loh Bu. Nah jadi itu harus diperhatikan. Yang kedua, apabila sudah diketahui nih Bu penyebabnya, misal karena keracunan makanan, habis makan jamur kayak gitu ya, itu dirangsang untuk muntah Ibu. Nah dirangsang untuk muntah itu seperti apa? Yaitu diberikan minuman yaitu susu dicampur dengan putih telur. Biasanya itu akan membantu seseorang itu untuk muntah kayak gitu. Tadi dia apain? Nggak keluar ya, cuman saya bawa ke rumah sakit aja Langsung ya Bu ya. kan nggak tahu harus minum apa gitu. Iya. Ya kayak gitu ya Bu ya. Jadinya itu harus langsung dilakukan tindakan segera memang Bu. Kayak gitu. Jadi posisi seseorang itu ketika kan harus dirangsang muntah nih Bu. Nah itu posisinya wajah itu menghadap ke bawah, kemudian posisi kepala harus lebih rendah daripada posisi tubuh seperti ini Bu ya. Nah itu kenapa seperti itu posisinya, karena agar mencegah dari tersedak seperti itu. Jadi posisinya harus lebih kepala lebih rendah daripada tubuh kayak gitu. Kemudian itu kalau keadaan anak itu kok nggak segera membaik, apa malah dia langsung menggigil terus sesak seperti itu, nah itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Kemudian bagaimana, terus kalau Ibu menanyakan ya, bagaimana Mbak kalau misalkan dia keracunan karena mungkin habis minum bensin atau karena terminum solar kayak gitu kan. Anak kecil biasanya karena ketika orang tua lalai dia bisa berakibat seperti itu kan Bu, biasanya kalau di masyarakat tuh. Nah itu langsung kan itu berarti dia keracunan karena meminum sesuatu yang korosif, mudah terbakar seperti ya. Nah itu bisa langsung dilakukan itu Bu, jangan berikan minuman atau seperti apa, jangan ya. Jadi Ibu, kenapa seseorang ketika dia terminum bahan kimia misal yang kayak bensin, terminum solar seperti itu, kenapa tidak boleh dimuntahkan, karena nanti dia si bensin ataupun solar yang terminum itu dia bisa menginfeksi Bu, mengiritasi seperti itu. Jadinya jangan dirangsang untuk muntah kayak gitu ya. Kemudian jangan melakukan atau memberikan minuman ataupun merangsang muntah ketika dia dalam kondisi pingsan ya Bu ya. Jadi itu jangan, karena itu bisa tersedak seperti itu ketika. Nah kemudian ketika seseorang itu racunnya itu karena terkena kulit atau Ibu, jadi apabila racun itu mengenai kulit pasien ya Bu ya, itu segera lepaskan semua pakaian seperti itu. Kemudian jangan sampai racun itu juga mengenai dari penolongnya seperti itu. Jadi pastikan semuanya dalam kondisi aman. Nah apabila racun itu terhirup ya Bu ya, itu langsung posisikan pasien itu di tempat yang aman, segar udaranya seperti itu. Kemudian langsung berikan nafas buatan ya Bu. Itu harus sebenarnya harus dari mulut ke mulut, tapi itu juga harus diperhatikan dari keamanan si penolong dan si pasien seperti itu. Nah ini kan sudah selesai ya Bu ya, informasi yang saya sampaikan. Apakah ada yang perlu ditanyakan Ibu sebelumnya? Enggak, sudah cukup jelas. Iya, nanti informasi yang saya sampaikan ini bisa di-share ataupun bisa dibagikan apabila di masyarakat terjadi sebuah keracunan kayak gitu loh Bu. Terjadi kayak kejadian keracunan, nanti Ibu bisa share informasinya seperti itu. Kemudian semoga anaknya Ibu juga cepat sembuh ya Bu ya. Keadaannya membaik seperti itu, semoga cepat membaik ya. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya Mbak. Iya Bu.
Nah, itu tadi teman-teman sedikit informasi pendidikan kesehatan.